Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang pelanggaran hak cipta pada sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT Grand Mall Indonesia dengan putusan Mahkamah Agung nomor 35 Hak Kekayaan Intelektual Cipta tahun 2020. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah hak kekayaan intelektual. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Arif Rahman, SHMH, dan Ibu Prof. Dr. Yulia, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah hak kekayaan intelektual. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya sedikit menjelaskan definisi dari hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas kerja intelektual mereka. Hak kekayaan intelektual ini melindungi jenis kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Kemudian perlindungan ini memberikan hak kepada pemilik untuk mengendalikan penggunaan karya mereka dan mencegah pihak lain menggunakan atau mendistribusikannya tanpa izin. Jadi hak intelektual ini tujuannya untuk melindungi dari karya-karya yang diciptakan oleh individu ataupun badan hukum. Nah, dari definisi tadi, pada kesempatan kali ini saya mengambil dari pelanggaran hak cipta. Nah, di mana di sini pelanggaran hak cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT Grand Mall Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 35 Hak Kekayaan Intelektual Cipta tahun 2020. Dan di sini pelanggaran ini membahas tentang hak cipta berupa penggunaan karya seni rupa oleh sketsa Tugu Selamat Datang yang diciptakan oleh ataupun karya dari Nyoman Nuarta. Di sini yang dimana oleh pihak Grand Mall Indonesia memakai dengan kepentingan komersial tanpa ada izin dari pencipta. Perkara ini kemudian diambil ataupun dibawa ke Mahkamah Agung dan putusan itu timbullah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Di sini kita juga menjelaskan sedikit identitas dari kasus yang kita angkat. Nah, di sini yang sebagai penciptanya itu Nyoman Nuarta, pemahat Tugu Selamat Datang. Kemudian yang menjadi tergugat itu PT Grand Indonesia. Kemudian putusannya itu Mahkamah Agung nomor 35 pada studi kasus hak kekayaan intelektual cipta tahun 2020. Kemudian tindak hukumnya ini bersifat lausit atau gugatan. Kemudian dari pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar, Nyoman Nuarta menggugat perusahaan yang menggunakan karyanya secara komersial tanpa izin, yaitu PT Grand Mall Indonesia. Nah, yang menjadi kronologi pada kasus ini itu yang pertama, Tugu Selamat Datang yang dibuat oleh Nyoman Nuarta digunakan oleh PT Grand Mall Indonesia dalam berbagai bentuk komersial, baik itu kaos, tas, sepatu, desain interior, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada perjanjian atau izin lisensi kepada pencipta. Maksudnya itu pemakaian karya seni untuk produk, promosi, dan dekorasi mall tanpa izin merupakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dirugikan ataupun hak moral dan hak ekonomi oleh pencipta ataupun oleh Nyoman Nuarta. Di kronologi tadi, di sini saya menganalisis bahwasanya sketsa adalah karya seni rupa dua dimensi yang telah dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pemakaian tanpa izin, apalagi dalam lingkup komersial, merupakan pelanggaran yang sangat fatal karena sudah merugikan pencipta dari karya seni tersebut. Kemudian unsur niat komersial ini dapat kita lihat dari produk-produk yang dijual menggunakan sketsa tersebut. Untuk pelanggarannya apa saja sih? Nah, yang menjadi bentuk pelanggarannya ini yang pertama itu tidak ada
tertulis, jadi tidak ada perjanjian lisensi dengan pencipta. Kemudian tidak mencantumkan nama pencipta, hak moral pencipta sudah dilanggar. Kemudian komersialisasi tanpa izin yang digunakan untuk produk dan dekorasi demi keuntungan. Kemudian pemanfaatan karya dalam bisnis mall tanpa ada persetujuan resmi. Nah, yang menjadi pertimbangan hukum hakim ini yang pertama itu sketsa terbukti milik secara sah oleh pencipta. Kemudian Grand Indonesia menggunakan secara komersial tanpa ada izin dari pencipta. Kemudian penggunaan ini termasuk pelanggaran hak cipta. Dan yang terakhir itu bukti yang sangat cukup kuat menunjukkan niat komersialisasi dari pihak tergugat yang mengakibatkan merugikan pencipta. Kemudian isi putusan hakim dari nomor 35 hak kekayaan intelektual cipta tahun 2020 itu yang pertama, Mahkamah Agung memutus Grand Indonesia bersalah melanggar hak cipta. Kemudian tergugat wajib membayar ganti rugi material sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian ganti rugi imaterial sebesar 500 juta rupiah. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanyakan, apa sih ganti rugi imaterial tersebut? Jadi ganti rugi imaterial itu merupakan ganti rugi atas kerugian nama ataupun pelanggaran hak moral dari yang sudah dirugikan dari pencipta karya seni. Nah, kesimpulan dari kasus ini itu adalah PT Grand Indonesia terbukti melanggar hak cipta. Kemudian pemakaian karya untuk komersial harus seizin pencipta. Dan yang terakhir itu hak ekonomi dan moral pencipta harus dilindungi secara hukum. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan ataupun menonton video sampai dengan selesai. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan menjadi ilmu bermanfaat, dan jika ada salah penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.